Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menarasikan ajaran gagasan Soekarno kepada kalangan milenial. Soekarno-nya sudah tidak ada, problemnya ternyata makin Alhamdulillah beliau meninggalkan warisan di bawah bendera revolusi. problemnya makin canggih. Pendekatannya lebih tidak maju. Tidak maju. Kalau pada zaman 20-an yang dihadapi Soekarno adalah kaum nasionalis, Islamisme, Marxisme yang sadar literasi tapi masih mau menang sendiri. Yuk cepat mulai Ren. Siap senior. Masih di Otentik, obrolan tentang ekonomi politik dari Sigmapi, Polisi Research and Data Analysis. Saya Hardi Hermawan dan tayangan ini juga bisa disaksikan di kanalnya Mas Airlangga Pribadi. Apa namanya Mas? Literasi anti mainstream Airlangga Pribadi. Literasi anti mainstream Airlangga Pribadi atau laman Airlangga Pribadi. Saksikan terus. Kita masih membahas tentang bulan Juni, bulan Bung Karno di bawah bendera revolusi, dan kali ini membahas tentang bab nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dan tadi dikatakan Mas Airlangga meyakini betul bahwa itu relevan sampai sekarang. Terbukti sudah membawa Indonesia merdeka dan masih relevan di dekade kedua abad ke-21. Apanya yang itu jadi relevan? Yang relevan kita menghadapi persoalan yang sebetulnya karakternya sama dengan corak yang lebih tinggi. Ya kalau kita lihat bahwa intinya itu kolonialisme dan imperialisme yang menjadi persoalan struktural era Soekarno terwariskan sampai saat ini. Masih ada kolonialisme? Neokolonialisme Berupa neokolonialisme. Ada neoimperialisme. Masih ada imperialisme berupa neoimperialisme. Yang Bung Karno bilang tentang bahaya nekolin. Dalam konteks ini itu yang disebut sebagai neoliberalisme, di mana supremasi kapital dan pencarian profit bagi orang-orang yang paling kaya itu yang menjadi kemudi dari proses-proses sosial yang berlangsung di Indonesia sampai sekarang. Artinya masih ada orang-orang atau sekelompok orang yang menguasai sistem kemakmuran di dunia internasional ini dan juga di Indonesia. Di Indonesia dengan pendekatan yang berupaya memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk mereka. Iya, hanya untuk memaksimalkan keuntungan dan juga melakukan penghisapan terhadap mayoritas rakyat Indonesia. Ya otomatis dengan cara menghisap betul. Untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya itu. Itu masih jadi problem. Masih menjadi persoalan utama sampai sekarang. Oke. Problemnya masih aktual. Problemnya masih relevan. Tapi resep nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme ini apakah juga sama relevannya? Saya pikir sama relevan dan sangat relevan. Karena begini, kalau kita ngelihat sekarang persoalan tadi, soal tentang bahaya penghisapan, neoliberalisme, dan ketimpangan ekonomi yang begitu tinggi ya. 1% orang paling kaya di Indonesia menguasai hampir 50% dari kemakmuran. Gitu. Nah, pada satu sisi terjadi seperti itu dan memunculkan persoalan-persoalan di Indonesia. Kita berhadapan dengan munculnya yang disebut sebagai populisme kanan, kemarahan dari rakyat yang sebetulnya secara struktural menghadapi masalah-masalah tadi, yang kemudian terartikulasikan dalam bentuk misalnya politik identitas, gitu kan. Kita kemudian berhadapan dengan persoalan satu sisi ada kalangan-kalangan masyarakat yang kemudian menempatkan diri merasa paling nasionalis, sehingga kemudian menolak ekspresi-ekspresi politik yang lain. Ada yang kemudian merasa paling agamis, gitu kan. Yang satu sama lain berbenturan sampai sekarang tanpa pernah memikirkan tentang persoalan-persoalan yang sebetulnya mereka hadapi bersama. Dan yang meneriakan sentimen kelas juga banyak. Iya, masih banyak gitu. Tapi tidak disiplin juga. Tidak disiplin dan kemudian tidak bisa mengartikulasikan bahasa itu dalam konteks kekinian. Oke, artinya kalau memang musuhnya itu masih relevan, masih aktual, imperialisme, kolonialisme dalam bentuk yang baru, neoliberalisme, resepnya untuk menghadapi itu juga katakanlah masih relevan, bahwa ini dengan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu masih relevan, tapi ternyata problem gerakannya ini juga masih sama seperti tahun 20-an. Masih sama, bahkan jauh lebih purba gitu. Lebih norak gitu. Jadi gimana dong? Problemnya makin canggih. Pendekatannya lebih tidak maju. Gitu. Kalau zaman tahun 20-an yang dihadapi Soekarno, celaka, bahaya kalau gitu.
Kalau pada zaman 20-an yang dihadapi Soekarno adalah kaum nasionalis, Islamisme, Marxisme yang sadar literasi tapi masih mau menang sendiri. Kalau ini sekarang oke. literasinya kemudian Jadi dia secara pemahaman bagus, cuman egoismenya egoisme, iya. Tinggi. Makanya pada akhir tulisan Bung Karno bilang kita harus memberi, jangan hanya menerima, gitu kan? sekarang sudah egois, Iya. kurang cerdas pula, Kurang cerdas, minim literasi. minim literasi. Nah itu yang kemudian harus disadarkan. Intinya itu adalah bagaimana memberikan penyadaran yang kita hadapi sebagai bangsa, sebagai rakyat itu nasibnya sama. Kita berhadapan dengan supremasi kapital. Problem lain, di tahun 100 tahun yang lalu, tahun 20-an sampai tahun 45, yang direpresentasikan sebagai kekuatan neokolonialisme, imperialisme, itu kan jelas-jelas penjajah. Betul. Secara fisik berbeda dengan kita. Iya. Nah sekarang kita mau merepresentasikan kita seperti apa? Yang kita persoalkan sekarang itu yang bahwa pada lapisan makro global kita berhadapan dengan rezim neoliberalisme skala global. Sementara pada konteks nasional kita berhadapan dengan problem oligarki. Dan mereka representasi dari neolib global Iya, itu juga di bagian sini, dari- di negeri ini. artikulasinya di sini sehingga lapisan-lapisan itu membuat bahwa ini menjadi lebih relevan. Oligarki. Poinnya pada persatuan. Jadi oligarki itu kan sekelompok kecil orang Iya. yang menguasai pemerintahan, yang orientasinya sebenarnya untuk keuntungan mereka sendiri Keuntungan juga. mereka sendiri untuk mengakumulasi kemakmuran mereka lebih Besar terus. besar terus gitu. Nah, di sini kemudian kesadaran bahwa Kalau sadar kan sadar orang-orang bahwa itu harus dihadapi. Sepertinya sudah menjadi katakanlah pengetahuan umum bahwa kata oligarki sendiri kan semakin populer, semakin Betul, dikenal. iya. Orang sadar bahwa itu musuhnya. iya. Nah, sekarang kan masalahnya ketika kita menggunakan kata oligarki itu kan digunakan secara sembrono. Nah, Jadi kemudian oligarki itu ditembakkan pada kalangan kelompok yang mereka tidak suka, gitu. Bukan pada bagaimana melihat secara analisis sosial, sosiologis, persoalan struktural. Kalau kata Bung Karno itu pada Itu. susunan masyarakatnya itu seperti saja apa. sudah menunjukkan kombinasi yang parah dari egoisme dan kurangnya literasi itu Kurangnya tadi. literasi. Padahal kalau misalnya dalam perspektif, misalnya agamis Islam itu kan ikro gitu, bacalah. Iya. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan kalau demikian? Bisakah kita merevitalisasi gerakan atau pemikiran dari Bung Karno untuk gerakan menghadapi oligarki untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki itu saat ini? Iya, saya pikir menjadi sangat relevan. Tinggal pendekatannya seperti apa dalam konteks Apa abad 21, caranya? Bagaimana di era caranya? Apa yang digital. diperlukan? Yang diperlukan adalah kemudian memberikan fasenya kan kalau seperti diterangkan Bung Karno sekarang pendidikan politik, literasi politik, dan kemudian bagaimana membumikan pandangan-pandangan dari para pendiri bangsa itu dengan narasi yang kontekstual. Oh, itu butuhnya. Anda katakan tadi, Bung Karno zaman dulu bisa menceritakan tentang imperialisme Iya. dengan bahasa yang sederhana Betul. kepada rakyat yang belum bisa baca malah, Betul. yang buta huruf. Ya. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menarasikan ajaran gagasan Soekarno kepada kalangan milenial. Contohnya begini, kalau bilang bahwa dulu Soekarno bilang tentang adanya kaum marhen. Kaum marhen, kaum petani Ya. yang memiliki alat produksi sedikit, Ya. gitu kan. Dia tapi kemudian terhisap. Hmm. Nah, kita juga berhadapan dengan hal yang sama sekarang ini. Kalangan-kalangan misalnya terdidik, gitu kan, yang sebetulnya mereka memiliki alat produksi, pikiran, pandangan, tapi mereka kemudian ketika terserap di dunia tenaga kerja, mereka menghadapi kemudian problem upah yang tidak sejalan, tidak sepantas yang mereka dapatkan. Ada orang-orang misalnya yang memiliki alat produksi yang minim, gitu kan, seperti kemudian motor, mobil, dan dia ketika masuk terhisap dalam proses kapitalisme digital, mereka juga mengalami eksploitasi. Motornya ikut terhisap, handphonenya ikut terhisap, Iya. kuotanya ikut terhisap. Iya. Yang mereka dapatkan juga tidak sebanding. Tidak sebanding dengan apa yang kemudian mereka kerjakan. Nah, di sini kembali kepada paragraf pertama dari Soekarno, bahwa kesadaran itu muncul ketika mereka sadar hidup mereka ternyata terasing. Hidup mereka kemudian merasa tidak senang. Hidup mereka tidak sesuai dengan effort dan kerja yang mereka lakukan dengan apa yang pantas mereka dapatkan. Atau kalau mereka membaca. Kalau mereka membaca, kalau mereka sadar dan mereka melakukan refleksi, kontemplasi, Iya. ikro, gitu kan. Oke,
Untuk bisa mewujudkan tuh, apa yang diperlukan? Pengorganisasian politik. Jadi perlu organisasi yang barukah atau organisasi-organisasi politik yang ada sekarang bisa Itu kontekstual. yes. Kontekstual tergantung nanti kemudian dijelaskan oleh Soekarno misalnya dalam bab selanjutnya. Dalam bukunya Mencapai Indonesia Merdeka, misalnya dia menjelaskan tentang manfaat partai politik. Tapi mutlak bahwa pengorganisasian perlu. Perlu pengorganisasian sosial, pengorganisasian politik, Ya. dan bagian yang paling penting adalah menjadi adanya organisasi yang bisa menjadi kanal bagi aspirasi-aspirasi mereka yang marah, mereka yang sumpah, mereka yang kemudian merasa resah dengan kondisi yang ada dalam proses-proses politik kebijakan. Sebetulnya itu yang disebut Betul. oleh Bung Karno tentang penyambung lidah rakyat. Jadi organisasi itu harus hadir sebagai penyambung lidah rakyat, Penyambung lidah kumpulan rakyat. orang-orang baik di sana yang orang memiliki pemikiran maju. idealisme yang bagus Iya. dan disiplin yang kuat Iya, untuk berjalan, bukan kumpulan kaum petualang. bukan orang-orang yang hanya mencari proyek politik. Ya itu kan makna organisasi jadinya Betul. begitu. Iya. Itu jadi PR kita juga. PR Pengorganisasiannya harus benar-benar disiplin, Harus berbasis pada pengetahuan. berbasis pada Jadi pengetahuan, kalau rapat tuh ngomongnya ilmu, bukan proyek. bukan proyek. Bukan itu. Pengorganisasian, kepemimpinan. Itu mutlak, harus ada kepemimpinan. Kan banyak sekarang kita punya pemimpin dari segala macam level, dari segala macam warna. Iya, tapi apakah mereka negarawan? Apa mereka kemudian memiliki orientasi untuk memajukan republik? Jadi kita punya PR dalam soal kepemimpinan, punya PR dalam soal pengorganisasian. Baru setelah Literasi. itu pencerdasannya, Pencerdasan. literasinya. Iya, betul. Wow, PR-nya banyak sekali. Iya. Soekarno-nya sudah tidak ada, problemnya ternyata makin Iya, alhamdulillah beliau meninggalkan warisan di bawah bendera revolusi. ya ini sedekah yang tidak pernah terputus. Amal jariah Amal beliau. jariah beliau. Mulai dengan kita menyebarkan gagasan ini, Iya. menyebarkan literasi mengenai pemikiran beliau Pemikiran beliau. untuk menjadi bekal kita menghadapi abad 21 yang tentu akan makin Iya, Kompleks. Kompleks ya. makin complicated. Iya. Sudah ada punya optimisme mengenai itu? Harus optimis. Tapi objektif dulu lah. Sekarang ini situasi kita seperti apa? Kalau saya melihat bahwa sekarang ini secara rasional, secara intelek, memang kita berhadapan dengan kondisi yang sulit. Gitu. Tapi kita harus tetap punya kehendak, punya kemauan untuk tetap optimis. Yang sarjana sudah banyak, Iya, yang sekolah sudah merata. Iya. Jadi secara modal manusia harusnya kita lebih baik daripada 100 tahun yang lalu. Seharusnya Soekarno menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks daripada Jauh kita lebih kompleks. di hadapan rakyat yang tidak bisa membaca, Ya, gitu kan. Di Dan hadapan aturan- dengan kondisi struktural, persis. lapis-lapis penindasan Aturan perundang-undangan yang masih menempatkan Bumi Putra sebagai warga negara kelas 3. kelas 3. Nah, sekarang secara formal itu paling tidak tidak ada. Iya, secara formal tidak ada, secara politik kita setara sebagai warga negara. Kita Jadi- memiliki modal dan kondisi yang sebetulnya jauh lebih baik. Betul. Dan akses terhadap informasi yang jauh lebih baik. yang lebih baik. Iya, betul. Artinya kalau Anda punya optimisme itu masuk akal. Itu masuk akal, tapi kan nggak hanya kita sendirian yang harus optimis. Pentingnya literasi itu kan untuk membangun kesadaran politik sehingga ada berjuta-juta orang juga optimis menghadapi persoalan dan berjuta-juta orang yang kemudian optimis untuk bisa menyelesaikan keadaan. Pentingnya literasi adalah Iya. itu. Dan kita lakukan ini juga demi untuk menyebarkan literasi ini seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Jadi simak terus di Authentic Sigma Pi dan di laman Erlangga Pribadi. Makasih. Terima Mas kasih, Angga. Mas. Ini perbincangan pertama kita mengenai di bawah bendera Bendera revolusi di bulan Juni, di bulan Bung Karno. Masih banyak bab di sini. Masih kan kita gas terus ini. Masih akan kita gas terus. Dan itu baru buku pertama. Iya. Chapter pertama. Baru chapter pertama. Kita akan bahas terus demi untuk menyebarluaskan literasi, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memang masih ada PR yang harus kita kerjakan, masih ada amanat dari para pendiri republik kita yang masih menjadi utang kita semua Betul. untuk mewujudkannya.
kita akan bahas terus. Dan sekali lagi terima kasih Mas Angga, jangan bosan-bosan. Teman-teman di Otentik semua, kami akan kembali untuk menampilkan pembahasan tentang di bawah bendera revolusi di bulan Juni, di bulan Bung Karno. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.